Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirannya pada pagi hari ini, di mana kita sudah memasuki tanggal berapa nih, Pak? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 atau 7 Dzulhijjah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas yang sudah menjadi kewajiban kita semuanya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan juga barangkali di antara para jamaah yang hari ini ada yang puasa sunnah karena melihat keutamaan yang ada dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun bagi yang tidak puasa juga karena amal ibadah yang bermacam-macam, bekerja keras untuk ibadah, senyum kepada orang lain ibadah, memudahkan urusan lain juga orang lain juga ibadah, dan seterusnya. Karena itu mudah-mudahan doa kita semuanya agar semua amal baik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis tentang tema pengurusan jenazah yang ada dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-20. Hadis ke-20 itu kemarin sudah kita bahas. Hadis yang ke-19 dan ke-20 menjelaskan tentang bolehnya seorang laki-laki memandikan istrinya yang meninggal atau sebaliknya. Mana Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, kalau engkau meninggal duluan, maka aku yang akan memandikanmu, mengkafanimu, kemudian memakamkanmu." Kemudian juga ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga berwasiat agar suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib, itu memandikannya. Ini menjadi dalil bahwasanya seorang suami itu boleh memandikan istrinya yang meninggal. Demikian pula sebaliknya. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-21, yaitu terkait dengan tema hukumnya menyolati orang yang meninggal karena dihukum had, dikenakan hudud atasnya. Ini hadis yang ke-21 an Buraidah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu. Fi qissatil Ghamidiyati, ketika beliau menjelaskan atau meriwayatkan tentang kisahnya Al-Ghamidiyah, allati amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biwajmiha bizina, yaitu dalam kasus di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan Al-Ghamidiyah ini, seorang perempuan yang berasal dari suku Al-Ghamidiyah, Al-Ghamidi, marganya marga Al-Ghamidi, allati amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam birajmiha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk merajam perempuan ini bizina karena dia telah melakukan zina.
Kalau kita baca hadisnya itu, ada suatu ketika seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah kepada mengatakan, ya Rasulullah, laqad asabtu haddan. Dia datang mengaku dalam keadaan hamil dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sudah melanggar had, melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala, melanggar satu dosa besar yaitu berzina. Dan Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Beliau nggak mau sebenarnya. Ada orang berbuat dosa, kemudian menceritakan dosanya. Itu artinya Allah sudah menutup aib seseorang, kemudian dia menceritakannya kepada orang lain. Itu sesuatu yang tidak dianjurkan sebenarnya. Ini menceritakan aib sendiri, apalagi aib orang lain, itu tidak dianjurkan. Kemudian dia datang lagi ya, mengatakan hal yang sama, sampai akhirnya Rasulullah SAW kemudian yang menerima pengakuannya, tapi Rasulullah SAW memberi jeda kepadanya agar sampai anaknya lahir dulu. Setelah lahir, datang lagi Rasulullah SAW minta dia untuk melanjutkan menyusui anaknya sampai dia menyapih anaknya dari persusuannya. Akhirnya kemudian perempuan ini dilaksanakan rajam atasnya. Jadi rajam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap pelaku zina itu hanya terjadi karena pengakuan dari orang yang melakukannya. Ada kasus lain ya, ada seorang laki-laki yang juga sama, namanya Ma'is ya. Itu juga sama ya. Datang kepada Rasulullah mengaku sudah berzina. Dan karena dua orang ini melakukan zina setelah mereka menikah, itu namanya zinanya zina muhson. Orang yang sudah menikah dan berzina, maka hukumannya adalah rajam. Jadi kalau dalam fikih, rajam itu hanya bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, kesaksian oleh orang yang melakukannya. Yang kedua, zina itu dilihat oleh 4 orang saksi, di mana keempat-empatnya ini melihat betul bagaimana, ada anunya laki-laki itu masuk ke farjinya perempuan. Itu kalau benar-benar dilihat seperti itu, 4 orang ini yakin betul melihat secara langsung, itu baru bisa ditegakkan zina. Tapi kalau hanya lihat satu orang laki-laki, 1 orang perempuan masuk ke dalam hotel, yang lihat, meskipun yang lihat itu 10 orang, itu tidak bisa dikategorikan zina yang membolehkan ditegakkan atasnya rajam. Jadi kalau rajam itu hampir mustahil terjadi kecuali dengan pengakuan, karena hampir tidak mungkin ada orang lebih dari 4 atau lebih melihat perzinahan secara langsung, di mana kemaluan laki-laki itu betul-betul masuk ke kemaluan perempuan itu. Jadi sangat sulit sekali, sehingga rajam itu sebenarnya jalan menuju rajam itu sangat sempit sekali, kecuali itu tadi akibat adanya pengakuan dari orang yang melakukannya. Dan ternyata ya, perempuan ini, Al-Ghamidiyah ini, perempuan dari suku Ghamid Al-Ghamid ini, itu ketika setelah dirajam oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat dan atas perintah Rasulullah itu, Rasulullah mengatakannya, laqad tabat. Perempuan ini telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Kalau taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang dari ahli Madinah, dibagikan ke 70 sahabat-sahabat Nabi dari Madinah itu, maka taubatnya itu akan mencukupi mereka. Jadi ini menunjukkan betapa perempuan Ghamidiyah ini adalah seseorang yang imannya luar biasa. Dia melakukan kesalahan dan orang tidak ada yang lepas dari kesalahan, tapi dia melakukan kesalahan, kemudian dengan rasa penyesalan yang sungguh-sungguh, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan ingin ditegakkan had kepadanya, ditegakkan hukuman atasnya. Maka sampai Rasulullah mengatakan tadi, kalau tobatnya perempuan ini dibagikan kepada 70 orang dari ahli Madinah,
lawasi'athum, maka tobatnya itu akan bisa nggak habis dibagi kepada 70 orang ahli Madinah saat itu, yang dimana ahli Madinah, penduduk Madinah saat itu adalah para sahabat-sahabat yang mulia. Ini artinya betapa kesalahan itu, ya, sebesar apapun, kalau ditobati secara sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuninya, pasti mengampuninya, karena itu sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada juga sebuah hadis yang sahih juga, Rasulullah pernah bersabda, ada 2 orang yang saling bunuh, yang dua-duanya masuk surga. Itu ada juga para hadisnya. Kenapa dua-duanya masuk surga? Yang satu dibunuh karena dia niatnya fisabilillah, terbunuh maka dia matinya mati syahid dan dia masuk surga. Sedangkan satunya lagi setelah membunuh orang ini dia bertobat. Dia bertobat, kemudian bertobat dengan baik, beramal soleh, mati juga masuk surga. Jadi ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya sangat luas sekali. Rahmatnya mencakupi apapun, sehingga kalau ada orang yang salah, salahnya seberapapun besarnya, selama kemudian orang ini bertobat, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengampuninya, karena Allah sudah menjanjikan hal yang seperti itu. Kembali ke tema. Ini sekali lagi hadis yang ke-21 ini bertemakan tentang hukumnya sholat atau hukumnya menyolati orang yang meninggal karena habis ditegakkan kepadanya hukum hadnya. Ini qala tsumma amara biha fasulliya 'alaiha wa dubinat. Jadi ketika Imro'ah al-Ghamidiyah tadi, ya, perempuan yang berasal dari suku al-Ghamidiyah, ya, suku al-Ghamid. Jadi para sahabat itu ketika meriwayatkan satu hal, kalau isinya itu hal yang tidak positif, itu disembunyikan namanya, tidak disebutkan namanya. Itu bagian dari etika, ya. Etika akhlak, menceritakan satu hal yang tidak positif, itu namanya disamarkan, ya, tidak disebutkan namanya siapa. Ini bagian dari pelajaran juga yang perlu kita perhatikan, ya. Qala tsumma amara biha fasulliya 'alaiha wa dubinat. Jadi Rasulullah SAW ketika perempuan al-Ghamidiyah ini sudah dirajam, sudah meninggal, Rasulullah SAW memerintahkan, memberikan arahan, ya, kepada para sahabat terkait dengan perempuan ini, ya, untuk disolati dan dimakamkan sebagaimana umumnya umat Islam memperlakukan jenazah kaum muslimin. Fasulliya 'alaiha, maka perempuan ini disolati, ya, sebagaimana salat jenazah yang dilakukan kepada orang-orang yang lain yang meninggal secara wajarnya, wa dufinat, dan juga dimakamkan. Ini jadi dengan hadis ini menjadi dalil, ya, tentang disyariatkannya menyolati orang-orang yang meninggal karena dihukum rajam. Jadi kalau umpama ada kasus seseorang meninggal karena dihukum rajam, maka dia tetap disolati. Ini, ya, sebagaimana diperlakukan terhadap jenazah-jenazah yang lain. Ini. Nah, para ulama fikih, ya, para ulama dulu itu mengenai hal ini mereka berpendapat, misalnya Imam Ahmad itu mengatakan mana lamu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka sholata ala ahadin. Kami tidak tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan menyolati jenazah siapapun illa alal ghali wa qatili nafsihi, kecuali terhadap orang yang al-ghal itu orang yang memilam harta ghanimah. Ini mungkin seperti kasus korupsi, kalau terbukti
mungkin betul itu mungkin bisa masuk dalam al-ghal. Al-ghal itu orang yang menyembunyikan harta ghanimah untuk kepentingan diri sendiri. Nilem hasil rampasan perang itu namanya al-ghal. Dan ini mungkin saja bisa dikaitkan dengan hal-hal yang sejenisnya. Wa qatili nafsihi, dan orang yang membunuh dirinya sendiri. Jadi Rasulullah SAW itu tidak menyolati orang yang nilem harta ghanimah, koruptor, dan juga orang yang membunuh dirinya sendiri. Jadi wa hadza qaulu Syafi'i wa Ahmad wal Auza'i wa Ishaq wa ashabi Ra'i. Dan pendapat ini juga atau sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, Al-Auza'i dan lain-lainnya. Ini hadis yang ke-21. Namun Imam Malik itu berpendapat bahwasanya orang yang meninggal karena dihukum had, raja atau dikisos, itu tidak disolati oleh imam. Jadi imam itu orang pemimpin yang menjadi tokoh panutan masyarakat itu tidak perlu menyolatinya, meskipun orang-orang umumnya itu menyolatinya. Ini kasusnya nanti akan ada seperti yang ada dalam hadis yang berikutnya, yaitu tentang orang yang bunuh diri, di mana Rasulullah SAW tidak menyolatinya, tetapi sahabat-sahabat yang lain itu menyolatinya. Ini hadis yang ke-22, An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bimasya isab. Didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenazah seorang laki-laki qatala nafsahu, yang dia ini membunuh dirinya sendiri, bimasya isab, dengan tombak atau mata panah. Falam yusalli alaihi, maka Rasulullah SAW tidak menyolatinya. Al-hadis rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekali lagi, ini di sini tidak disebutkan namanya siapa. Itu para sahabat kalau meriwayatkan satu hal yang isinya itu adalah satu hal yang tidak positif terkait dengan seseorang, maka disembunyikan namanya. Al-haditsu dalilun ala annahu yushra'u lil imami wa man huwa qudwatun lin nasi tarkus sholati ala man qatala nafsahu. Hadis ini, hadis yang ke-22 ini menjadi dalil bahwasanya seorang imam, seorang pemimpin, seorang tokoh yang biasa memimpin satu jamaah, satu komunitas, itu boleh untuk tidak meninggalkan, boleh untuk tidak menyolati orang yang membunuh dirinya sendiri. Jadi kalau ada kasus, ada orang bunuh diri dibawa ke masjid umpamanya, si imam yang biasa memimpin sholat itu boleh untuk memilih tidak menyolatinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah kepada orang yang masih hidup, memberikan peringatan bahwasanya dia, si mayit ini telah melakukan satu dosa besar, satu hal yang sangat dilarang dalam agama, sehingga diharapkan orang-orang yang mengetahui hal itu, orang-orang yang masih hidup, bisa mengambil pelajaran dari meninggalkannya sholat atau ditinggalkannya sholat jenazah oleh sang imam. Tetapi hal ini tidak kemudian menjadi larangan menyolati orang tersebut. Orang yang bunuh diri, orang yang mati, orang yang meninggal seperti itu masih tetap wajib disolati, ya. Masih ada hukum fardu kifayah untuk menyolatinya, dan orang-orang lain itu masih tetap dianjurkan, diharuskan untuk memperlakukan jenazah itu sebagaimana jenazah-jenazah yang meninggal secara normal pada umumnya. Ini hadis yang ke-21 dan 22. Kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya terkait dua hadis ini, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya.
Ya, sama ya sama. Tapi berarti man uqima alaihi had, orang yang ditegakkan kepadanya had, apa namanya, hukuman itu sama ya. Mau dipancung, mau digantung, atau tadi dirajam, itu sama ya. Itu masih hukumnya sama dengan orang yang meninggal dengan wajar, itu masih boleh disolati ya. Dan sang imam ya, sang tokoh yang memimpin satu jamaah, memimpin satu komunitas itu juga masih dianjurkan untuk menyolatinya. Dan justru tadi orang-orang yang ditegakkan had kepadanya biasanya dia sudah bertobat. Jadi beberapa kasus kayak di Saudi itu, beberapa WNI kita yang di apa namanya, yang dihukum kisos ya, karena dia menurut hasil persidangan di mahkamah, di pengadilan terbukti membunuh, itu biasanya mereka sebelum dipancung itu kan lama sekali prosesnya, biasanya sampai 10-11 tahun ya. Dalam proses mulai dari awal dia masuk pengadilan sampai putusan sampai nanti dieksekusi itu biasanya rentang waktunya belasan tahun. Dan itu mereka biasanya itu sudah menjadi orang-orang yang luar biasa. Sebagian sudah ada jadi hafidhah, meskipun ada yang tidak sempurna. Dan luar biasa biasanya. Orang-orang ini apa namanya, tobatnya itu rasa ingin mendekat kepada Allahnya sangat luar biasa. Banyak kasus seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan meskipun di kisos ya, di dunia di kisos, tapi justru itu menjadi kebaikan dia di akhirat. Belum tentu kalau dia begitu, dia akan meninggal dengan cara yang seperti itu. Dengan sudah tobat dulu, sudah menjadi orang yang benar-benar soleh. Ini luar biasa. Seperti tadi ya, Imam Bawidiyah itu, dia kalau nggak bertobat seperti itu, tidak dirajam seperti itu mungkin tidak, statusnya tidak seperti yang disebutkan Nabi tadi. Yang tobatnya itu kalau dibagi kepada 70 orang ahli Madinah, yang saat itu adalah para sahabat-sahabat terkemuka di situ, itu akan mencukupi tobatnya itu untuk 70 orang itu. Makanya kalau dalam fikih itu tentang al-had ya, penegakan hukuman had, hudud itu tujuannya ada dua hal, yaitu pertama adalah zajran wa jabran. Zajran itu ya, ditegakkannya had itu adalah untuk memberi efek jerah kepada orang yang masih hidup, zajran. Tapi juga pada saat yang sama dia mesti adalah jabran, untuk menjabar dosa, untuk menggugurkan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang yang ditegakkan had atasnya itu. Mau dirajam, mau dikisos, mau dicambuk misalnya dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Kalau di fikih itu tidak ada bukti video. Jadi video itu yang lihat kan satu orang, ya, yang memvideo satu orang. Jadi dia tidak bisa mewakili yang empat. Karena apa harus empat? Karena empat orang ini secara normal, kalau ada 4 orang yang adil, yang berintegritas, kemudian melihat satu hal yang sama, dia menceritakan hal yang sama, itu kemungkinan mereka bersekutu untuk berbohong itu kecil sekali. Makanya syaratnya 4. Sementara kalau video itu bisa diedit, bisa di apa namanya, rekayasa, jadi tidak bisa mewakili 4 orang saksi. Jadi tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Apalagi hanya lihat sekilas atau lihat orang masuk bersama-sama, itu tidak bisa disebutkan. Meskipun itu bagian dari dosa ya, perbuatan dengan perempuan asing berdosa, tapi apa namanya, hukum yang bisa menjadi dasar ditegakkannya rajam itu harus begitu. Harus 4 orang yang adil ya. 4 orang ini dikenal baik, bukan orang pembohong, bukan orang yang biasa dikenal berdusta atau perilakunya tidak baik. 4-4-nya ini melihat secara nyata, secara langsung bagaimana itu masuk ke sana. Jadi kalau nggak begitu, kalau yang lihat cuma 3 misalnya, itu juga tidak bisa menjadi dasar ditegakkannya rajam. Karena merajam itu satu hal yang sangat sangat luar biasa. Kalau Ma'is itu ceritanya kan sempat sampai lari dulu kan. Ma'is itu yang dalam hadis lain itu
Yang di Rajab itu sempat kabur dulu dia, dilempari itu kabur dia. Kami tidak tahannya dengan lemparan batu itu. Jadi luar biasa sekali. Tapi dengan itulah ya, mereka ini taubatnya ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Yang berikutnya hadis yang ke-23. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fi qissatil mar'atil lati kanat taqumul masjidah. Tentang kisahnya seorang perempuan yang kerjaannya, kebiasaannya itu taqumul masjidah, dia menyapu masjid. Dia ada seorang perempuan namanya Kharqah ya. Sedangkan kunyahnya itu Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini seorang perempuan yang punya kebiasaan, punya tradisi taqumul masjidah, menyapu masjid, membersihkan sampah yang ada di masjid. Suatu ketika Rasulullah SAW itu kehilangan Ummu Mihjan ini. Biasanya kelihatan ada Ummu Mihjan bersih masjid. Rasulullah kan rumahnya kan di samping masjid. Istri beliau itu kamar-kamarnya di samping masjid. Jadi beliau memperhatikan itu. Kalau ada orang nyapu masjid, ada orang bersih masjid, Rasulullah memperhatikan. Qala, ya, Abu Hurairah mengatakan, fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW suatu ketika menanyakan, di mana itu Ummu Mihjan? Di mana itu perempuan yang biasa menyapu masjid, membersihkan sampah masjid? Faqalu, maka mereka para sahabat itu mengatakan, menjawab, matat. Dia telah mati ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, apalah kuntum adzantumuni? Mengapa kalian semuanya tidak memberitahukanku kalau si perempuan itu telah meninggal? Bahkan nahum sobaru amroha. Maka seakan-akan mereka para sahabat itu memandang kecil urusan perempuan ini. Jadi Rasulullah itu ternyata ya, beliau sebagai seorang pemimpin, seorang imam yang punya umat sedemikian banyak, tapi hal-hal seperti ini diperhatikan sama beliau. Jadi beliau perhatikan kalau ada orang perempuan bersihin masjid pun dia perhatikan. Makanya ketika orang yang biasa membersihkan masjid ini tidak ada, nggak kelihatan, Rasulullah tanyakan kepada para sahabat. Dan ternyata perempuan ini sudah meninggal. Dan Rasulullah katakan kepada mereka, ya wahai para sahabat-sahabatku, mengapa kalian semua tidak ngasih tahu kepadaku, tidak menginformasikan kepadaku kalau perempuan ini telah meninggal? Fakaan nahum sobaru amroha. Maka ini menurut riwayat Abu Hurairah ini, para sahabat ini tadinya memandang kecil urusan perempuan ini. Jadi seakan-akan apalah arti penting seorang perempuan yang tidak dikenal, yang kerjaannya hanya membersihkan masjid, tapi Rasulullah menanyakannya. Ini. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Dulluni ala qabriha." Tunjukkanlah kepadaku di mana dia dikuburkan. Fadalluhu, maka para sahabat menunjukkan kuburan si perempuan ini. Fasalla 'alaiha, maka Rasulullah sholat jenazah di atas kuburan si perempuan ini. Al-haditsu muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslimun. Adapun dalam riwayat Imam Muslim, tsumma qala, disebutkan Rasulullah juga bersabda, inna hadhil qubur. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini mamlu'atun zulmatan ala ahliha, dipenuhi dengan kegelapan yang melingkupi orang-orang yang ada di dalam kuburan itu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, yunawwiruha lahum bi sholati alaihim. Allah memberikan cahaya kepada mereka karena aku menyolati mereka, ya, menyolat sholat jenazah untuk mereka. Ini hadis yang ke-23 ya, terkait hukum menyolati mayit setelah dimakamkan. Jadi hadis ini, ya, hadis yang ke-23 ini
itu menjadi dalil ala jawazis sholati alal qabri liman fatabus sholatu alal mayyiti. Hadis ini menjadi dalil dibolehkannya sholat jenazah di atas kuburannya, di atas kuburan jenazah itu bagi orang yang terlewat menyolatinya. Wa hadza qaulul jumhuri min ahli ilmi. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, jumhur ulama dari ahli ilmu. Ini. Fa in kana al-mayyitu rajulan waqafa 'inda rasihi. Kalau mayit yang meninggal itu laki-laki, maka orang yang menyolati itu berdiri di arah kepalanya. Wa in kana unta waqafa 'inda wasatil kubri. Kalau yang meninggal itu perempuan, maka berdirinya di tengah kuburan itu, di arah perut daripada orang yang meninggal yang perempuan itu. Ini. Tetapi wa mana aminas sholati alal qabri ashabu Malik. Tetapi murid-murid Imam Malik itu melarang sholat jenazah di atas kuburan. Ini. Jadi sekali lagi hadis ini menjadi dasar dibolehkannya sholat jenazah di atas kuburan jenazah tersebut bagi orang yang terlewat menyolatinya sebelum dimakamkan. Ini pendapat jumhur ulama, kecuali pendapat sahabat-sahabat Imam Malik, murid-murid Imam Malik itu mereka mengatakan tidak boleh. Mereka berdalil dengan apa? Dalilnya la tajlisu ala kuburi wa la tusallu alaihi. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan larangan kita untuk duduk-duduk di atas kuburan dan untuk sholat di kuburan. Meskipun hadis ini dibantah oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa sholat yang dimaksud dalam hadis ini, yang dilarang dalam hadis ini adalah sholat selain sholat jenazah. Adapun sholat jenazah itu dibolehkan. Dan ini saya juga pernah melihat waktu saya dulu ngabdi ngajar di Jawa Timur, itu kiainya meninggal kan saking banyaknya orang yang takziah itu, ya begitu jenazah dimakamkan masih banyak orang yang datang. Kita makamkan itu masih banyak yang datang ke situ dan benar menyolati di situ. Dan banyak sekali yang menyolati, latihan menyolati di atas kuburan orang yang sudah meninggal itu. Ini jadi sekali lagi dalil dibolehkannya menyolati jenazah di atas kuburan selepas dimakamkannya jenazah tersebut. Ini. Nah, namun para ulama kemudian berbeda pendapat. Berapa lama masa yang membolehkan disolatinya jenazah setelah dikuburkannya? Ada sekelompok ulama yang pertama itu memberikan batasan hingga sampai sebulan. Ini pendapatnya sebagian dan pendapatnya mazhab Hambali dan sebagian mazhab Syafi'i. Dasarnya karena ada satu athar dari seorang tabi'in ya namanya Sa'id bin Musayyib, itu mengatakan seperti itu. Jadi kalau sebelum sebulan, seminggu misalnya kita tahu, misalnya kita ada di luar kota atau di luar negeri, ada orang tua kita atau kerabat kita meninggal, kita pulang sudah dimakamkan, sudah lewat seminggu misalnya, itu masih boleh menurut pendapat yang pertama ini, karena batasannya adalah 1 bulan. Setelah 1 bulan itu sudah tidak boleh lagi menurut pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua itu berpendapat ada mutahdidi bi syahrin wa annahu yusalla alaihi abadan. Tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan sebulan atau batasan waktu apapun. Jadi dibolehkan bagi seseorang yang tertinggal menyolati satu jenazah, itu boleh menyolatinya kapan saja di atas kuburannya. Ini satu kaul dalam mazhab Syafi'i. Jadi kapanpun misalnya ada kita misalnya keluar negeri, ada kerabat kita, saudara kita, orang tua kita meninggal, pulang-pulang sudah 5 bulan yang lalu meninggal,
karena kita ada hubungan khusus dengan orang ini, kita datang ke kuburannya, menyolatinya, sholat jenazah, itu masih dibolehkan menurut pendapat yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi batasannya 1 bulan, yang kedua itu tidak membatasi waktu. Namun ada pendapat yang ketiga yang mengatakan annahu yusalla alaihi abadan, boleh menyolati kapanpun, ya. Tidak ada batasan waktu. Bisyarti ayyakunal musalli min ahli sholati ala hadzal mayyiti yauma mautihi. Boleh menyolati kapan saja, tapi dengan syarat bahwasanya orang yang menyolati ini menjadi orang yang seharusnya atau seyogianya menyolati mayit ini pada hari kematiannya. Ini amma man wulida ba'da mautihi aw kana hina mautihi laysa min ahli sholati alaihi kasulli marwajin ini fala yusalli ala qabrihi. Jadi yang dimaksud orang yang berhak menyolati itu adalah orang yang memang hidup, ya. Kemudian dia sudah balik, dan dia memang kalau saat itu dia datang jenazahnya masih ada, maka dia memang seyogianya menyolati jenazah ini, maka dia dibolehkan kapan saja. Tapi kalau ada orang meninggal, sementara orang yang mau menyolati ini dulu masih kecil, misalnya ada seseorang bapak meninggal, kemudian anaknya yang usia 5 tahun itu hidup sama kakaknya di luar negeri umpamanya. Kemudian 5 tahun kemudian si anak ini sudah balik misalnya, sudah umur 10 tahun sudah balik misalnya, dia pulang ke negerinya itu dengan kakaknya, maka yang dibolehkan menyolati di atas kuburannya itulah kakaknya. Karena apa? Karena kakaknya itu dia saat orang tuanya meninggal itu dalam keadaan dewasa, dan karena itulah dia boleh menyolatinya. Tetapi adiknya ini karena saat si bapaknya itu meninggal dia masih kecil, maka dia tidak disyariatkan untuk menyolatinya, menyolati jenazah bapaknya itu di atas kuburannya. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua yang ketiga ini prinsipnya sama, yaitu menyolati jenazah di atas kuburan itu tidak ada batas waktunya. Namun pendapat yang ketiga itu membatasi terkait dengan hak menyolati bagi orang yang menyolati itu, bukan masalah batas waktunya, tapi terkait dengan hak menyolatinya karena dia saat orang yang meninggal itu memang sudah termasuk golongan kategori orang yang berhak menyolati orang yang meninggal tersebut. Ini amma man wulida ba'da mautihi aw kana hina mautihi laisa min ahli sholati alaihi kasawin. Kalau ada orang yang saat jenazah tadi meninggal dilahirkan kemudian setelah meninggalnya, atau saat meninggal tadi masih kecil, wal majnuni atau dalam keadaan gila, orang gila kan tidak kena syariat sholat, fala yusolli ala qabri, maka orang-orang yang seperti ini itu tidak berhak, tidak boleh untuk menyolati jenazah tadi di atas kuburannya. Wa hadza qaulun inda Syafi'iyati, dan ini adalah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. I'tabarahu Nawawi wal ashab, dan itu menurut Imam Nawawi dianggap sebagai pendapat yang sah dalam mazhab Syafi'i. Ini ya, jadi hadis ini sekali lagi menjadi dalil dibolehkannya sholat di atas kuburan jenazah yang orang yang menyolatinya tidak sempat menyolatinya saat dia sebelum dimakamkan. Ini. Wayang bagi anyu ulama. Namun meskipun demikian sebaiknya dipahami anal asla adamus sholati alal qabri. Hukum asalnya itu tidak disyariat, tidak dianjurkan menyolati jenazah di atas kuburannya. Jadi sebisa mungkin menyolati ya sebelum dimakamkan. Mengapa? Karena li'annahu lam yunqal an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli ala kulli qabrin. Karena memang tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu menjadikan kebiasaan beliau untuk menyolati orang-orang yang meninggal di atas kuburannya. Walam yakun ashabuhu
radhiyallahu anhum yaf'aluna dzalika. Demikian pula dengan para sahabat Nabi yang lain, itu tidak terbiasa melakukan itu. Itu dilakukan dalam kasus-kasus khusus seperti tadi ya. Kasus orang perempuan yang kebiasaannya membersihkan masjid, menyapu masjid, karena itu menjadi perhatian Rasulullah. Saat meninggal, Rasulullah belum menyolatinya, maka Rasulullah datang ke kuburannya untuk menyolatinya. Waqad dalla hadithul babi, dan hadis tadi menjadi dalil ala anal insana la yusalli alal qabri, tidaklah sholat di atas kuburan, menyolati sholat jenazah maksudnya ya, illa idza kana lahu alaqatun bil mayyiti, kecuali memiliki hubungan khusus dengan mayit, min shadaqatin, baik hubungan pertemanan atau qarabatin atau hubungan kekerabatan, wa nahwi dzalika dan sejenisnya. Ini wa huwa mimman yahrisu ala sholati alaihi law kana mawjudan, dan dia termasuk orang yang memang sangat diinginkan untuk menyolatinya kalau dia ada di situ. Ini hadis yang ke-23 ya. Namun selain itu ya, hadis ini juga menjadi dalil yang lain. Ada hikmah-hikmah lain yang dikandung dalam hadis ini selain hukum tadi. Yang pertama ya, al-haditsu dalilun ala nahi an ihtiqaril muslimi mahma kana waqtuhu bainal muslimin ya. Meskipun bagaimanapun keadaannya di antara kaum muslimin. Jadi tadi ya, itu kan para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, mengapa kalian kok nggak ngasih tahu aku kalau dia sudah meninggal? Maka perawi hadis ini Abu Hurairah itu mengatakan fakaan nahum sabaru amroha. Mereka ini seakan-akan mengecilkan, ya, tidak memandang penting keadaan si perempuan tadi. Nah ini ya, dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kita itu jangan sampai mengecilkan status seorang mukmin apapun status sosialnya. Mau dia itu hanya tukang sampah, maaf ya, atau hanya tukang membersihkan masjid, ya, itu tidak berarti kemudian tidak dianggap penting. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW itu menanyakan keadaan orang ini. Kemudian yang berikutnya, fil hadithi dalilun ala istihbabi su'ali anil khadimi awis sadiqi idza wafa. Hadis ini juga menjadi dalil disukainya atau disunahkannya menanyakan informasi tentang khadim, asisten, pembantu, awis sadiqi atau teman idza wafa ketika mereka tidak kelihatan. Jadi kalau ada orang yang biasanya kelihatan, terus kita menanyakan, di mana si fulan? Itu satu sunnah, satu perilaku yang disukai. Kenapa? Fala'allahu yakunu maridhon fayuzar. Karena bisa jadi dengan ditanya itu kita tahu si fulan itu lagi sakit. Maka dengan itu kemudian bisa diziarahi, bisa dikunjungi, dicerjung. Au musafiran ayut ma'annu ala alihi, atau mengetahui orang lagi pergi sehingga kau tahu tak kelihatan itu bukan karena lagi ada apa-apa tapi lagi pergi misalnya keluar kota atau jadi ketahuan. Ini faedah dari hadis ini juga menunjukkan mengenai disukainya atau disunahkannya menanyakan keadaan orang yang tidak kelihatan, yang biasanya kelihatan itu ditanyakan. Nih. Apalagi kalau yang ditanyakan itu keluarganya, misalnya ya adiknya ditanyain itu, dia orang keluarganya itu kerabatnya pasti akan merasa ada perhatian dari orang yang bertanya ini. Ini akan memberikan rasa senang, ya, rasa bahagia bagi orang yang ditanya ketika ada orang yang menanyakan kerabat atau keluarganya ini. Kemudian hadis ini, ya, hikmah atau faedah dari hadis ini juga menjadi petunjuk fil hadithi bayanun
bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tawadhu'i war rifqi bi ummatihi wa tafaqqudi ahwalihim. Hadis ini juga menunjukkan betapa tawadhu'nya Nabi, betapa rendah hatinya Nabi, seorang pemimpin negara, umatnya puluhan ribu saat itu ya, itu masih memperhatikan seseorang yang secara status sosial umumnya dipandang remeh. Hanya seorang perempuan gak dikenal, kerjaannya itu hanya sering menyapu masjid, membersihkan sampah masjid. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah, warifqi bi ummatihi, dan kelembutan hati terhadap umatnya, wa tafaqqudi ahwalihim, dan juga perhatian Nabi kepada keadaan mereka. Ini. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menjadi dalil ya, ala istihbabi i'lami aqaribil mayyiti wa asdiqaihi wa man lahu silatun bihi biwafatihi. Hadis ini juga menjadi dalil dianjurkannya untuk memberitahukan informasi kematian seseorang kepada kerabat-kerabatnya, kepada teman-temannya, atau orang-orang yang punya hubungan dengan orang yang wafat tadi. Misalnya kita tahu Azalea orang meninggal, kita tahu si fulan ini kerjanya di satu tempat, katakanlah di perusahaan apa atau di mana gitu. Kita kalau tahu itu, tahu teman-temannya, ada kontaknya, kasih tahu. Oh, si fulan sudah meninggal ini, sehingga ada kesempatan bagi orang-orang yang tadi, baik temannya, kerabatnya, atau siapapun yang punya hubungan relasi dengan orang ini bisa melakukan hal-hal yang memang diperlukan, tak menyolatinya, mendoakannya, ikut memandikan dan lain seterusnya. Kemudian yang berikutnya ya, Allah itu dalilun ala fadli tamdhibil mayyit. Hadis ini juga menjadi dalil tentang keutamaan membersihkan masjid. Keutamaan membersihkan masjid. Jadi membersihkan masjid ya, membuang sampah yang ditemukan di masjid itu bukan hal yang sepele. Buktinya ini ada perempuan tidak dikenal, kebiasaannya membersihkan masjid, menyapu masjid, tapi menjadi perhatian Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi hadis ini juga menjadi dalil, menjadi petunjuk tentang keutamaan membersihkan masjid. Wa annahu amalun hasanun mandubun ilaih, suatu perbuatan yang baik dan disukai. Ini. Yang berikutnya, ada riwayat lain ya, dari Ibnu Abbas dalam Sahihain ya, dalam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah sholat di atas kuburan. Kemudian para sahabat yang lain itu berdiri di belakang beliau. Jadi ada hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat jenazah di atas kuburan orang yang meninggal itu, wasofu khalfahu, dan para sahabat kemudian berdiri di belakang beliau. Artinya sholat jenazah di atas kuburan itu juga boleh dilakukan dengan cara berjamaah. Misalnya ada orang 10 orang rombongan dari luar kota mau takziah ke satu jenazah, ternyata jenazahnya sudah keburu dimakamkan. Maka 10 orang ini kemudian menuju ke pemakaman, kemudian mereka sholat, itu sholatnya boleh dilakukan secara berjamaah. Ya. Kemudian ya, ada penjelasan lain. Para ulama berbeda pendapat hukum sholati alal mayyiti bil maqbarah qabla dafnihi ala qaulaini. Bagaimana dengan menyolati jenazah sebelum dikuburkan di kuburan? Jadi kalau ada jenazah sebelum disolati dibawa ke pemakaman, ke kuburan, kemudian mereka jenazah ini disolati di sana. Bagaimana hukumnya? Ini ada dua pendapat. Yang pertama, annaha tasihhu ma'al karohati, bahwa menyolati jenazah
di kuburan sebelum dimakamkan itu sah hukumnya, tapi makruh, boleh, sah tapi tidak disukai. Wa huwa riwayatun an Ahmad, itu merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Wa bihi qala jama'atun minal Hanafiyyati wal Malikiyah. Dan demikian pula pendapat dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Wa huwa mazhab Syafi'iyah, dan itu pula pendapatnya mazhab Syafi'i. Li umumin nahi anis sholat fil maqbarah, karena ada hadis yang melarang sholat di kuburan. Hadisnya hadis umum, sholat, tapi itu diambil dari situ. Makanya karena hadis itu hadis sholat secara umum, dia tidak sampai kepada derajat diharamkan di sini terkait dengan sholat jenazah ini. Karena sholat jenazah, sholat di atas kuburan itu boleh, tapi kalau jenazahnya masih ada, itu boleh, sah, tapi hanya tidak disukai. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, tafsihu min ghairi karahatin, sah hukumnya tanpa adanya tanpa ada kemakruhan di dalamnya. Jadi ya sudah sah, ubah aja. Ini pendapatnya mazhab Hambali. Wa huwa qaulu jama'atin minal Hanafiyyati wal Malikiyah. Dan ini juga pendapat sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki. Jadi kalau ada jenazah, kemudian sebelum dimakamkan, orang rame-rame menyolat di situ, itu hukumnya menurut pendapat pertama sah tapi makruh, sebaiknya jangan dilakukan. Yang kedua mengatakan itu tidak apa-apa. Dan yang kedua ini, ya, mazhab Hambali ini saya pernah di Saudi waktu Covid, itu ada banyak itu karena nggak boleh berkumpul di masjid, itu jenazah dibawa ke pemakaman. Karena ada tanah lapang di situ, sebelum pemakaman itu ada tanah lapang, itu jenazahnya taruh dulu di situ. Orang-orang itu nyolati di situ, ya. Nyolati berjajar di belakang kuburan itu. Itu sholat di situ, kemudian baru saling dimakamkan. Ini berarti mengambil pendapat yang kedua, ya. Sah sholat jenazah di kuburan sebelum dimakamkan. Itu pendapatnya mazhab Hambali. Bagaimana kita tahu, orang-orang Saudi kebanyakannya mazhabnya mazhab Hambali. Jadi mereka menyolatinya di kuburan karena di masjid itu tidak boleh berkumpul waktu itu. Sholat jemaah pun dilarang sementara karena Covid. Jadi mereka menyolatinya di kuburan. Ini hadis yang ke-23. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pandangannya, bertanya silakan. Ya. Ya. Sholat gaib itu nanti ada hadisnya yang ke-25. Kalau gitu bisa lanjut aja langsung ya ke-25 ya. Ini sekalian. Ini sekalian mengenai hukum sholat gaib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a an-najasiyya fil yaumil ladzi mata fihi. Bahwasanya Rasulullah SAW itu memberitahukan tentang wafatnya Najasyi. Najasyi ini gelar untuk raja-raja di Habasyah. Nama aslinya Najasyi itu namanya Ashama. Jadi Najasyi itu gelar raja, kayak kalau di Persia itu Isra, kalau di Rom itu Kaisar, Romawi itu Kaisar. Nah ini kalau Najasyi itu gelar untuk Raja Habasyah. Pemimpin Habasyah namanya Najasyi. Jadi Najasyi bukan nama orang, itu nama gelar. Fir'aun itu gelar, bukan nama orang. Nama aslinya kalau Najasyi ini Ashama. Nabi itu memberitahukan, Nabi adanya di Ethiopia. Najasyi di Ethiopia, Nabi ada di Madinah. Itu terhalang oleh Laut Merah. Ada berapa ratus atau ribu kilo itu jaraknya. Tapi Nabi mendapatkan kabar dari malaikat tentang kematian Najasyi. Maka kemudian Nabi SAW an-Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi mengabarkan kepada para sahabat tentang meninggalnya Najasyi itu. Kemudian pada hari di mana Najasyi itu meninggal, wa kharaja bihi minal musalla. Dan Nabi
keluar bersama para sahabat ke musola. Musola itu tanah lapang yang biasa dipakai untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, bukan masjid. Fasoffa bihim, maka kemudian mereka membangun sof di belakang Nabi Muhammad SAW. Artinya berjamaah. Wa kabbara alaihi arba'an, dan Nabi sholat 4 takbir, maksudnya sholat jenazah dengan 4 takbir untuk menyolati jenazahnya Najasyi yang meninggal di Habasyah, di Ethiopia itu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjadi dasar dibolehkannya sholat gaib. Tetapi kalau kita lihat, ternyata tidak ada hadis lain yang menunjukkan Nabi pernah sholat gaib selain kepada Najasyi. Maka dari itu nanti para ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i dengan hadis ini menyatakan boleh sholat gaib untuk siapa saja. Ya, jadi siapapun meninggal di sholat gaib itu boleh menurut mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain itu mengatakan tidak. Sholat gaib itu hanya khusus dilakukan Nabi kepada Najasyi. Argumentasi mereka apa? Argumentasinya karena Nabi tidak sholat gaib kepada sahabat-sahabat yang diketahui meninggal di tempat lain. Misalnya ada kabar sahabat Fulan meninggal dalam satu peperangan di wilayah yang lain. Nabi tidak ada riwayat Nabi menyolati sholat gaib terhadap sahabat itu. Ya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan disyariatkannya sholat gaib itu hanya kepada orang-orang yang dianggap memiliki peran penting terhadap agama. Jadi Nabi itu menyolati Najasyi itu oleh para ulama ada 2 pandangan. Apa sebab Nabi mensolati sholat gaib Najasyi? Yang pertama mengatakan itu tadi karena keutamaan Najasyi ketika belum bisa menerima hijrahnya siapa, Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat di sana membantu umat Islam yang hijrah ke sana. Yang kedua karena ini tadi pendapat ya, bukan riwayatnya ya. Itu pendapat kemungkinan Najasyi ini tidak atau belum disolati oleh orang di sana. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena ketika seorang pemimpin itu masuk Islam, itu kecil kemungkinan orang-orang di sekitarnya tidak juga masuk Islam. Kecuali orang itu bukan siapa-siapa, itu dia ada rasa takut, ada rasa khawatir, sehingga orang di sekitarnya mungkin tidak masuk Islam juga. Tapi ketika yang masuk Islam adalah seorang pemimpin seperti Najasyi, maka sangat dimungkinkan sekali orang-orang di sekitarnya itu akan ikut dia, sehingga kematian Najasyi ini, Ashamah Najasyi ini juga sudah disolati, sudah dimandikan, sudah dimakamkan sebagaimana orang Islam diperlakukan. Jadi Nabi sholat itu ya karena memang itu tadi jasa besar Najasyi dalam memberikan kontribusi kepada dakwah Islam. Jadi kalau ditanya sekali lagi kembali pada pertanyaan, lebih utama mana? Menyolati di atas kuburan atau sholat gaib? Kalau sholat di atas kuburan jelas dalilnya, dan semua ulama berpendapat boleh kecuali mazhab Maliki. Tapi itu pendapat yang lemah. Jadi kalau kita sholat jenazah di atas kuburan itu secara fikih lebih banyak ulama yang membolehkannya. Jadi itu lebih utama. Sedangkan sholat gaib itu perdebatannya lebih banyak ya mengenai boleh tidaknya sholat gaib. Kalau sekali lagi kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan secara umum siapapun yang meninggal itu disolatkan gaib. Tapi pendapat yang lain tidak ya, itu hanya untuk orang-orang yang khusus. Jadi kalau apa namanya? Kalau di satu masjid misalnya, itu biasanya suka ada kalau habis sholat Jumat ada titipan sholat gaib itu kan. Kalau saya pribadi terus terang aja nih, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung pendapat yang kedua. Saya tidak sholat gaib kecuali orang yang benar-benar saya ketahui kesolehannya. Katakanlah ada tokoh ya, Muslim yang kontribusinya kepada Islam itu nyata, meninggal dimanapun, misalnya Syekh siapa meninggal, itu saya masih cenderung untuk mau mensolatkan gaibnya. Tapi kalau orang simpulan itu saya cenderung tidak.
Tapi dalam mazhab Syafi'i itu boleh, siapapun silahkan disolat gaibkan dengan dasar hadis tadi Najasyi tadi. Ya. Tapi kalau kalau yang pendapat kedua tadi itu tidak, jadi terbatas hanya kepada orang-orang yang tertentu saja. Dalilnya apa? Dalilnya itu tadi ya. Li'annahu tufiya katsirun min ashabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat Nabi yang wafat, termasuk para qurra, ya, para beberapa ahli Al-Qur'an ya, yang dibunuh, yang kemudian menjadi sebab turunnya syariat qunut nazilah. Itu tidak ada riwayat Nabi salat gaib terhadap mereka. Ini walam yuqal anhu annahu shalla alaihi. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi menyolati mereka, salat gaib terhadap mereka. Maka dari itu wahada madhabu Abi Hanifah wa Malik. Dan ini menjadi madhabnya madhab Abu Hanifah, wa Malik dan Imam Malik. Wa riwayatun an Ahmad, dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi pendapat jumhur justru menyatakan tidak disyariatkannya sholat gaib kepada semua orang. Ini. Tapi kalau mau sholat mengikuti mazhab Syafi'i ya monggo, nggak masalah juga ya. Karena memang Imam Syafi'i dan satu kaul dalam menurut riwayat Ahmad juga menyatakan hal yang sama, yaitu bolehnya menyolati mayit secara gaib. Ini jelas apa? Ya, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, dan juga karena waktunya sudah terbit matahari, kita cukupkan sekian saja mengenai beberapa hadis dalam bab pengurusan jenazah dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan pemahaman yang lebih luas kepada kita tentang bagaimana kita menangani jenazah, dan semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah dari saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.